Oke, selamat gabung Saudara Adnan, Pak Widya, Irfan Syah, Mbak Lilis, Pak Haji Ferry, Kemal, Bu Rati, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bang Warsan, selamat gabung ya. Om Bayu, selamat ya untuk putranya sudah hafiz Quran kemarin ya. Selamat ya Om Bayu ya. Alhamdulillah, Win, berkat doa deh. Iya, doakan kita semua ya. Amin, 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 amin. 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 Om Andrianto, selamat gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Semua. Waalaikumsalam, Om Andri, Bu Siti, selamat gabung ya semua Ya, ya. baru nyampe banget rumah nih, makanya saya nyaranin itu nggak pakai video ya. Iya, siap lah Bro Andri. Yang penting udah bisa ini nih kita silaturahim ya. Iya, sama Yesi juga nih, kita baru nyampe rumah, makanya kalau jalan dua-duanya terbunyi. Iya, salam Yesi juga ya. Halo Ya, Yes. Assalamualaikum, dia bilang. Ya, waalaikumsalam Yes. Yang lain, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Thank you semua ya. Thank you Yes. Oke. Assalamualaikum Edwin. Waalaikumsalam Din. Makasih ya udah gabung ya. Ya. Masih ada di sini. Assalamualaikum Pak Kiai Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, apakah Pak Kiai udah siap? Iya. Sebentar saya tanyakan ya. Ya, baik. Baik, insya Allah Ustadz sudah siap. Alhamdulillah. Ya. Ya. Pak Kiai masuk, nanti saya buka dulu sebentar. Ya, Mbak Lilis sudah. Selamat gabung ya Mbak Lilis, Om Iming. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Edwin? Ya, baik Pak Kiai, alhamdulillah. Terlihat segar sekali, alhamdulillah Pak Kiai. Insya Allah, doakan. Alhamdulillah. Doakan insya Allah. Ya baik, saya buka dulu ya Pak Kiai ya. Boleh, silakan. Fadhal. Ya, baik. Ya, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Al-Habsyi MA yang sudah dapat memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan selanjutnya kami juga sangat berterima kasih atas kesediaan semua hadirin untuk dapat menyempatkan waktu ya. Dengan tanpa mengurangi rasa takzim, mohon maaf jika kami tidak dapat sebut satu persatu yang tentunya sudah mau meluangkan waktunya ya untuk hadir di kajian ini, dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata caranya ya, jadi saya langsung saja kepada tata cara. Sebelum tata cara saya sampaikan dulu bahwa judul kajian hari ini adalah sebetulnya lanjutan keterkaitan dengan insan robbani, yang tepatnya judulnya adalah landasan sistem kehidupan yang robbani.
tulisan dari Pak Kiai sudah saya share sebagai bahan bacaan dan juga bisa untuk nanti rujukan dan jika pun untuk jika ada pertanyaan. Lalu tata caranya yaitu tentu akan dimulai dengan kajian oleh Pak Kiai ya, sekitar lebih kurang 30 menit ya Pak Kiai ya, lebih kurang ya Pak Kiai. Ya, baik, insya Allah. Ya, tapi kalaupun mulur sedikit ya silahkan monggo Pak Kiai. Tapi begini Pak Kiai, juga ada masukan beberapa hadirin yang mungkin ingin bertanya di luar topik, bisa jadi Pak Kiai. Mohon nanti sesuai diskusi yang lalu, jikalau memungkinkan direspon, ataupun jikalau ingin lebih komprehensif mungkin nanti akan direspon di lain waktu begitu ya Pak Kiai? Insya Allah. Ya baik Pak Kiai. Ya jadi untuk yang baru bergabung nanti pertanyaan bisa diketik ya, ditulis di kolom chat ataupun juga acungkan raise hand ya, acungkan tangan ataupun juga boleh japri ya. Japri kan di kolom chat bisa japri ke saya ataupun juga via WA. Karena ada beberapa teman yang nitip tidak bisa hadir tapi ingin bertanya begitu Pak Kiai. Jadi seperti itu ya. Demikian dari saya. Dipersilakan Pak Kiai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga salam dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berkahnya limpah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang kucintai. Itulah makna salam di dalam Islam. Itulah salam yang dahulu diucapkan oleh para malaikat kepada Adam alaihissalam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, itulah salam kamu dan anak cucu kamu. Jadi kita umat manusia itu sangat familiar dengan saling berdoa kepada Allah agar supaya dilimpahkan rahmat, salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkatan atas sesama kita. Demikian kita memulai perjumpaan kita dengan salam. Kemudian kita memohon selawat ya. Salam yang khusus sekali untuk para nabi-nabi semuanya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemimpin umat manusia, para pembimbing umat manusia, teristimewa Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memohon kepada Allah keselamatan dan rahmatnya atas para nabi-nabi semuanya serta keluarga mereka masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang landasan sistem kehidupan yang rabbani. Landasan sistem kehidupan yang dijalani oleh hamba-hamba yang mengaku dan menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, penganugerah alam semesta, sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya, dan sebagai penganugerahnya.
singkatnya, sebelum saya nanti membacakan ayat-ayat Al-Quran, sebetulnya yang akan saya sampaikan ini semuanya ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada suatu pun yang lain. Saya hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti Nabi Muhammad dahulu membacakannya kepada umat manusia. Dan demikian juga para nabi-nabi. Sebagai contoh, Musa alaihi salam, tugas beliau adalah membacakan Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada nabi-nabinya untuk ke hamba-hambanya, tidak perlu dikomentari sebetulnya. Tidak perlu ditafsirkan. Karena firman Allah itu jelas. Ada ungkapan yang sederhana yang diucapkan oleh orang-orang bijak bahwa kebenaran itu sederhana. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya sederhana. Bayangkan seorang ibu ketika berbicara kepada anaknya, pembicaraannya sederhana ibu itu. Perhatikan. Kadang-kadang ya suaminya belum paham omongan si baby ini, si anak yang cilik ini, ibunya sudah paham. Itu kedekatan antara ibu dengan anak. Kita sebagai familinya umpamanya, kita tidak mengerti anak ini omongannya apa, maksudnya apa. Ibunya pasti tahu. Nah, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada kita? Tidak mungkin ucapannya berbelit-belit. Sebab kebenaran itu adalah sesuatu yang sederhana. Kalau yang sudah ruwet itu ada makna di situ bahwa ini penyesatan sebetulnya. Sehingga orang jadi bingung. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada kita, pembicaraannya itu sulit dan rumit. Dan saya sekarang berbicara tentang insan Rabbani. Kita yang menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita terpikat kepada Allah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kan saya hanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika kalau kurang jelas, itu dari segi bahasa. Kita bisa saling bantu-membantu, ya, saling bantu-membantu untuk memahami bahasa. Itulah tugas para ulama. Tugas mereka itu tidak lebih daripada itu. Betapa seringnya kita membaca ayat Al-Quran kepada orang yang mau kita bimbing, ternyata dia lebih mengerti daripada kita. Subhanallah, kita kaget-kaget. Ya, karena dia hamba Allah, kita hamba Allah. Sama-sama sekarang membaca firman Tuhan, sama-sama menyimaknya. Bisa saja dia lebih mengerti daripada kita. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda yang artinya apa? Rahmat Allah atas orang-orang yang mendengar ucapanku dan dia menyampaikan kepada orang lain dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Rubbahamilu fiqhin ila man afqahu minhu. Ya, betapa banyak orang yang kamu sampaikan kepadanya ilmu, ya, dia lebih mengerti daripada kamu. Jadi sampaikan saja ucapan saya ini, yang kamu dengar, kamu jangan rubah kepada umatku. Boleh jadi dia lebih mengerti, dia pertama kali mendengarnya, dia lebih mengerti daripada orang yang menyampaikannya dari aku. Ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan Nabi. Bagaimana dengan ucapan Allah? Maka kita ingin itu guru-guru, ulama-ulama, ya, para mubaligh-mubaligh itu, kalau berbicara soal Islam, dia bawa ayat Al-Quran. Kita lihat omongannya.
batas-batasnya dia omongan itu, apakah dia memanipulasi itu firman, ya, atau dia belum cukup paham? Ya, boleh jadi kita bisa paham seperti dia atau lebih paham daripada dia. Nah, ini contoh. Jadi saya tidak berani untuk membawa sesuatu yang lain, ya, bukan untuk mentafsirkannya, tapi saya membacakan ya apa adanya. Oleh karena itu saya ada bikin tulisan. Alangkah baiknya kalau Anda sekalian yang mau mengikuti kajian kita ini itu sudah membaca sebelumnya. Jadi daripada saya harus membaca semuanya itu memakan waktu. Ya, lebih bagus kita diskusikan mungkin yang kurang jelas yang mana. Ya. Ya. Jadi ringkasnya bahwasanya yang meletakkan fondasi dari sistem kehidupan manusia, saya melihat manusia semuanya Rabbani sebetulnya. Kata-kata Rabb itu apa? Rabbi, penciptaku, penganugerahku. Semua manusia ini ciptaan Allah. Jadi semua manusia ini dia Rabbani, dia tahu atau dia tidak tahu. Maka perhatikan dalam Al-Quran itu, mengatakan orang yang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini saya terjemahkan ya. Mereka saling menghimbau tentang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Sesuatu yang mereka kenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada manusia sesuatu yang dia tidak kenal. Sesuatu yang familiar oleh hatinya. Kebaikan, ya, kelurusan, kebenaran, keadilan itu dirasakan oleh setiap nurani. Ya, setiap manusia yang jujur dengan dirinya sendiri itu sama sebetulnya. Perasaannya itu sama. Maka dikatakan ma'ruf. Mereka saling menghimbau kepada sesuatu yang mereka kenal. Ma'ruf artinya apa? Yang dikenal. Mungkar apa? Mungkar. Bahasa Indonesia juga ingkar. Yang diingkari oleh manusia. Enggak, ini aneh ini. Aneh. Hanya saja kita umat manusia ini, ya, dengan perjalanan zaman, kemudian terjadi pergolakan dalam kehidupan umat manusia. Bisa hal-hal yang familiar pada zaman dulu menjadi tidak familiar zaman sekarang. Jadi kata-kata ma'ruf itu bisa berubah maknanya. Adat istiadat kita lihat saja itu adat istiadat kita bangsa Indonesia. Adat istiadat kita ada yang bisa berubah. Artinya kebiasaan hidup kita itu bisa berubah. Karena pengaruh bangsa lain. Bangsa lain juga dia sebetulnya pertama kali hidupnya secara biasa saja, familiar, sesuatu yang biasa. Tetapi bisa juga pengaruh dari bangsa yang lain. Jadi memang kita umat manusia akhirnya saling pengaruh mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi kita zaman sekarang apa ya? Media. Media ya. Pakaian kita bisa berubah. Kok tiba-tiba manusia itu berpakaian setengah telanjang? Ya, setengah telanjang. Apakah itu memang sifat manusia begitu? Dulu Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa ketika melanggar ketentuan Allah menjadi telanjang. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat itu mengambil dedaunan yang besar, yang lebar itu, ya, di surga mereka. Ya. Jadi mereka tinggal di surga ini. Surganya mereka ya, bukan surga yang dijanjikan di hari kemudian, bukan. Bukan. So, surga yang dijanjikan di hari kemudian tidak bisa dimasuki oleh hamba Allah kecuali nanti sesudah menghadapi ujian kehidupan duniawi. Bukan.
Itu surga yang dijanjikan. Kalau Adam bukan surga yang dijanjikan, itu surganya dia. Sebagaimana kita mendidik anak kita ketika baru kita lahirkan, kita buat anak kita itu hidup damai, tentram, dan anak itu pembawaannya hidup di surga. Maka apapun yang terjadi, lihat anak-anak kecil itu, dia tetap main, tetap gembira, padahal ada kejadian-kejadian yang besar, bahkan ada kematian di rumahnya. Dia ada kehilangan sesuatu yang sangat berarti, tapi dia main-main. Dilihat orang banyak, mirip dengan pesta ini, orang banyak. Padahal itu hari kesedihan, bukan hari kegembiraan. Pembawaannya begitu, anak-anak itu. Maka jangan anak-anak lantas kemudian kita bebankan dia sesuatu yang bukan pada waktunya dia memikul beban itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam dan Hawa, itu adalah manusia pertama. Mereka langsung diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita saja menyiapkan keadaan yang menenteramkan anak-anak kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tempat tinggalnya Adam dan Hawa itu di surga. Surganya Adam. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makna khilafah itu apa? Ya, dia mengelola bumi ini. Artinya apa? Dia memanfaatkan anugerah-anugerah Allah sedemikian rupa sehingga anugerah-anugerah Allah itu makin indah. Allah ciptakannya dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang bermanfaat. Allah meminta darinya untuk dia kembangkan itu, untuk menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih gampang dan lebih mudah. Itu namanya khilafah di muka bumi. Itu tugas, itu tanggung jawab, itu beban. Betul, itu kehormatan. Tetapi beban. Nah, Adam tidak langsung diturunkan ke bumi untuk mengembang untuk mengemban amanat khilafah. Tidak diturunkan langsung di muka bumi. Dia harus dididik lebih dahulu. Sebagaimana kita sekarang ini mendidik generasi-generasi muda, bagaimana dia nanti mengemban kepemimpinan sesudah orang-orang sekarang yang memimpin. Harus dipersiapkan lebih dahulu. Nah, Allah juga demikian mempersiapkan Adam. Bukan dia pada saat itu langsung mengemban khilafah. Khilafahnya di bumi kok. Dia hidup mungkin di alam yang lain. Atau boleh jadi di bumi, tapi bukan di tempat dia mengemban khilafah. Semacam kita sekarang membuat pendidikan-pendidikan khusus untuk para perwira-perwira. Pendidikan-pendidikan khusus untuk orang-orang yang nanti akan mengemban kepemimpinan dalam bidang politik, ekonomi, bidang sosial. Itu kan dipersiapkan. Bisa jadi di perguruan tinggi, bisa jadi di institusi-institusi yang khusus dari negara. Itu demikian. Ya. Itulah dia Adam alaihissalam. Ya. Saya ingin menyatakan bahwa secara singkat ini, bahwa fondasi-fondasi yang disampaikan oleh Al-Quran, ini Al-Quran kan kitab suci yang diturunkan di Nabi yang terakhir. Sebelum Nabi yang terakhir ini kan ada nabi-nabi dahulu. Walaupun ya, tidak sama persis antara kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lalu, Allah menyatakan di dalam Al-Quran ini terkandung di dalamnya sistem-sistem yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Yang pokoknya tidak ada perbedaan. Ya, jadi singkatnya ya, bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini adalah sistem yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, diberikan kepada Ibrahim, diberikan kepada Musa. Dan itu juga yang dilaksanakan oleh Al-Masih, yang dikenal dengan Yesus itu.
Itu juga. Maka Al-Quran dikatakan Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin? Yang mengandung itu semuanya. Dan dia merupakan barometer Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu yang terpelihara oleh Allah. Yang memeliharanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahyu-wahyu yang terdahulu diberikan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi itu menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah nabi itu diamanatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Diamanatkan kepada ulama-ulama. Betapa di antara mereka yang mengkhianati firman-firman Tuhan. Mereka tidak menjaganya dengan baik, maka wahyu itu hilang. Allah utus lagi nabi yang lain, ya, semacam Taurat ya. Kita ambil contoh yang dekat dari kita. Yang paling dekat dengan kita apa? Kan Taurat. Jadi jangka waktu antara Muhammad dengan Musa relatif dekat dibandingkan dengan Ibrahim, dibandingkan dengan Nuh, dibandingkan dengan Adam. Di contoh yang paling dekat dengan kita adalah kenabian dan kerasulan Musa. Al-Masih saja dia melaksanakan apa yang diterima oleh Musa. Tidak ada bedanya. Betul Al-Masih itu juga menerima wahyu yang namanya Injil. Tetapi bersama beliau yang beliau laksanakan di dalam hukum kehidupan umat manusia, beliau pakai Taurat. Itu pun disebut di dalam Injil. Bahwa beliau melaksanakan apa yang di dalam Taurat. Itu juga yang ditegaskan oleh Al-Quran. Al-Masih itu musaddiqan lima baina yadayya. Aku datang untuk membenarkan dan melaksanakan apa yang datang sebelum aku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran birasulin. Dan aku menyampaikan berita gembira. Injil itu berita gembira. Injil itu berita gembira. Wa mubasysyiran birasulin. Aku membawa berita gembira tentang seseorang yang datang sesudah aku, mubasysyiran birasulin min ba'di, yang datang sesudah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Di dalam Al-Quran itu demikian. Jadi seperti Injil itu bukan buku hukum dia. Bukan tata kelola kehidupan ini. Apa namanya itu, bagaimana mengatur hukum di kehidupan dunia. Karena beliau memakai Taurat. Tetapi tetap saja namanya kitab suci, di sana berbicara tentang hubungan khusus antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh Al-Masih. Jadi ada semacam penyesuaian dengan keadaan. Demikian seterusnya. Juga Nabi Muhammad juga demikian. Tetapi pokok-pokoknya prinsip-prinsipnya itu sama. Ya. Jadi baik. Saya membawa ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun tadi itu garis besarnya demikian. Ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad ja'akum burhanun, telah datang kepada kalian, kepada kamu semuanya. Allah berkata apa? Wahai umat manusia, telah datang kepada kamu burhanun. Apa itu burhanun itu? Bukti yang cemerlang. Bukti yang gamblang dan jelas. Siapa ini burhan di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan itu, hidup beliau jelas sejelas-jelasnya. Boleh jadi tidak ada manusia di dunia ini yang paling jelas bagaimana dia hidup seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan saja ada orang-orang yang meriwayatkan tentang beliau, bagaimana beliau hidup. Di dalam Islam itu ada yang namanya kajian tentang orang-orang yang berbicara tentang Muhammad. Jadi memang luar biasa kalau bukan ilahi. Ilahi artinya apa? Kalau bukan karena inayah ilahi tidak mungkin terjadi. Sebab kita tahu bangsa Arab itu bangsa yang tidak mengenal tulis dan membaca. Kalau manusia itu melihat peradaban dan kemajuan dengan tulis menulis, dengan membaca, maka mereka adalah umat yang paling terkebelakang. Berbeda dengan Musa. Musa itu dibesarkan di mana? Di kerajaan Firaun. Di imperium Firaun. Yang memiliki peradaban yang luar biasa, kemajuannya luar biasa. Beliau hidup dengan para menteri. Dia dibesarkan di istana Firaun, Musa itu. Jangan lupa. Istana raja di raja dia itu. Dia dipelihara bagaikan anak raja. Dia mengenal panglima-panglima, menteri-menteri. Itu Musa alaihissalam. Al-Masih juga demikian. Al-Masih itu hidup di biara atau hidup di masjid. Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan beliau belajar. Al-Masih itu waktu masih kecilnya dia belajar. Dia studi. Hanya saja kecerdasannya, ya, kejernihannya di dalam berpikir itu jauh lebih cepat. Maka tidak lama kemudian beliau lebih alim, lebih mengerti ketimbang guru-guru beliau. Beliau belajar. Bukan tidak. Kalau Nabi Muhammad SAW di mana beliau belajar? Maka dikatakan An-Nabiyul Ummi. Nabi yang buta huruf. Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan beliau paling senang itu. Ya. Paling senang, paling gembira kalau kita sebut itu An-Nabi Al-Ummi. Nabi yang tidak membaca dan tidak bisa menulis. Itu tanda kebesaran beliau bahwa tidak ada guru beliau kecuali hanya satu. Al-Masih pernah belajar. Pernah belajar dari Yohana, Nabi Yahya. Maryam alaihissalam dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Pernah belajar semuanya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah belajar dari siapa-siapa. Nanti ada ayat Al-Quran nanti kita lihat. Ya. Nabi Muhammad itu bukan seorang pembicara. Bukan seorang orator. Dan beliau bukan tampil sebagai pemimpin. Tidak. Selama 40 tahun. Yang jadi pemimpin itu paman-pamannya. Beliau seorang anak. Dikenal orang baik. Orang yang sangat simpatik. Yang sangat menarik sekali. Akhlaknya, budi pekertinya. Tetapi tidak dikenal sebagai seorang pemikir. Tidak dikenal sebagai seorang pencetus ide-ide. Tidak, sama sekali tidak ada. Kemudian umur 40 tahun tiba-tiba beliau berbicara sesuatu yang menakjubkan sekali. Menggunakan bahasa yang sangat indah. Orang Arab hanya satu kelebihannya. Bahasanya. Bahasanya, bahasa Arab itu luar biasa memang. Dia kaya. Vocabulary-nya. Para pakar-pakar mengatakan begitu, bukan orang Arab, pakar-pakarnya orang Barat yang belajar di soal bahasa. Mengatakan tidak ada bahasa yang vocabulary-nya begitu kaya seperti bahasa Arab. Tapi Al-Quran itu vocabulary-nya sangat sedikit. Al-Quran itu semuanya vocabulary-nya di bawah 2000 kosakata. Tapi maknanya luar biasa. Jadi yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu meragukan bahwa ini bukan dari Tuhan, coba kamu mengubah ucapan, prosa ataupun puisi yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Allah menantang. Sampai sekarang tantangan itu masih berlaku bagi umat manusia yang mampu mengubah ucapan
dalam bentuk prosa, dalam bentuk puisi, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, bobotnya, kata-katanya, nilai maknanya seperti Al-Quran. Al-Quran tetap merupakan buku yang paling banyak dibaca di dunia sampai sekarang. Allah menyebutkannya bacaan. Kalau dia tidak dibaca, jadi aneh. Allah menyebutkannya ini bacaan. Kalau tidak dibaca, Allah bohong jadinya. Sampai dihafal, kenapa? Kekuatan dari mana itu manusia bisa menghafal Al-Quran itu? Bukan dari bahasa mereka. Lihat orang Indonesia, anak-anak kecil menghafal Al-Quran, tidak jarang di antara anak Indonesia yang hafal 30 juz. Anak orang India, anak orang Cina. Bukan bahasanya. Dia tidak paham. Dia suka membacanya. Ada orang membaca buku, tidak paham sampai khatam. Kemudian dia diulangi lagi. Kekuatan apa yang membuat manusia itu membacanya dari mana itu? Itu mukjizat namanya. Itu Al-Quranul Karim. Itu Al-Quranul Karim. Ya. Itu mukjizat. Ya, penyebutannya namanya semacam Quranan bacaan. Sebagai wahyu dikatakan zalikal kitab. Perhatikan buku itu. Kenapa dibilang itu? Berbicara tentang ketinggian, tentang kesempurnaan. Ini datangnya dari pencipta alam semesta ini. Bukan buatan manusia, bukan buatan Muhammad. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang bukan bandingannya. Tuhan itu tiada tara bandingannya, tidak ada suatu apapun yang seperti Tuhan. Semua makhluknya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang mirip dengan dia. Bukan mirip saja. Bukan mirip dengan dia. Bukan mirip dengan mirip dan bukan mirip. Secara pengucapannya. Bahasa sederhana Pak. Laisa mithluhu syai'. Tidak ada seperti dia. Tapi dikatakanlah laisa kamitslihi, double. Tidak ada yang seperti dia. Dan kita sering itu ada produksi itu KW1, KW2, KW3, KW4. Tidak ada kata Allah. Tidak ada kemiripan sama sekali, tidak ada. Itu firman Tuhan. Maka Nabi Muhammad ketika berbicara, gaya bahasanya 3 macam. Ada manusia berbicara dengan 3 bahasa, tiba-tiba Muhammad bisa ngomong dengan gaya bahasa unik sekali. Hadis ya, ucapan beliau itu yang kita katakan hadisun syarif, sabda-sabda suci, beda sama Al-Quran, beda sekali. Orang yang suka membaca Al-Quran dan mendengar hadis, dia tidak, ketika dia dengar hadis, dia kata, ini Quran, dia bilang, bukan. Ini bukan Quran. Walaupun dia belum paham Quran, walaupun dia belum hafal Quran, dia tahu bahwa itu bukan Quran. Itu sesuatu yang lain. Asal dia dengar dengan baik saja. Bisa setingkat itu. Kenapa? Ada manusia yang gaya bahasanya bermacam-macam. Satu orang, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gambarannya demikian. Maka di sini dikatakan apa? Muhammad itu kehadirannya merupakan bukti yang cemerlang. Bahwa dia bicara bukan dari dia. Bukan dari jin. Bukan dari setan. Bukan orang Arab tidak kenal jin dan tidak kenal setan. Ya, itu tidak perlu ilmu yang hebat-hebat itu. Manusia semuanya mengenal jin. Ya, hidup di pedalaman, ya, Kalimantan, pedalaman Irian. Itu manusia tahu itu manusia, mana itu jin, mana itu setan. Itu pembawaan manusia demikian. Beda dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Maka Allah menyatakan telah datang kepada kalian ya bukti yang cemerlang, yang tidak meragukan sama sekali. Datangnya dari pencipta kamu dan penganugerah kamu, min rabbikum. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami turunkan kepada kamu sekalian lewat Muhammad. Kami turunkan kepada kamu sekalian, wahai umat manusia, sesuatu yang bercahayanya jelas.
bercahaya. Dia mengambil cahaya. Itu apa? Al-Quranul Karim. Sumber cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut di sini, telah datang kepada kamu itu dua, Muhammad dan Quran. Fa ammal ladzina amanu, ayat yang kedua. Jadi saya ambil beberapa ayat. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah peletak dasar-dasar landasan sistem kehidupan itu. Hampir semua ayat Quran itu mengandung makna begitu. Luar biasa. Saya hanya memilih saja, akan tidak mungkin saya sebut banyak-banyak sekali. Tidak ada. Nanti kalau bapak-bapak sudah mengkaji langsung sendiri, apalagi kalau belajar bahasa Arab sedikit saja deh, bisa paham. Mengajilah, silakan. Buka Al-Quran. Yang saya kemukakan hanya beberapa ayat yang berbicara tentang bahwa landasan kehidupan umat manusia ini adalah langsung dari Allah, langsung dari penciptanya, penganugerahnya, bukan dari siapa-siapa, bukan dari nabi-nabi hanya ngulangin saja, hanya menyampaikan saja itu nabi-nabi. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, amanu billahi, beriman kepada Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, yang tidak ada duanya, tidak ada tara bandingannya. Itu namanya Allah. Jadi kita harus tahu kata-kata Allah artinya apa, Tuhan yang Maha Esa. Terjemahannya begitu. Walaupun nanti kita baca dalam Quran terjemahannya apa, bilang dari Allah, dari Tuhan. Orang harus kenal Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa atasamu bihi, dan mereka berpegang teguh dengannya. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berpegang teguh dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Maka Allah akan memasukkan dia di dalam rahmat yang luar biasa. Infinitif, tanpa diberikan gambaran. Ini rahmat yang luar biasa. Minhu, darinya. Dari Allah juga. Wa fadlin. Selain rahmat, ada karunia. Apa itu karunia? Karunia pemberian di atas hak. Manusia itu berhak. Ketika dia berbuat baik, dibalas dengan baik. Itu namanya balasan. Itu namanya bayaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika membayar, ya, di atas bayaran itu ada bayaran, ada karunia, ada semacam tambahan, dan tambahannya biasanya lebih banyak daripada bayarannya. Wa yahdihim ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing umat manusia ilaihi, untuk menuju kepada Tuhan. Di hidayat itu untuk menuju kepada Allah. Semua ini ngomong tentang Allah. Allah ngomong. Ini nabi-nabi itu hanya menyampaikan saja, ya. Perhatikan, ilaihi. Allah itu membimbing mereka untuk menuju kepadanya. Nya ini Allah. Siratan mustaqimah. Jalan yang lurus. Jalan yang lebar dan lurus. Di jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Kenapa? Karena dia lebar. Dan cepat kita sampai karena dia lurus. Kan jalan yang paling pendek itu apa? Yaitu menghubungkan jarak kepada dia dengan apa? Lurus, kelurusan. Ya, itu ayat yang kedua. Kemudian Allah menyatakan apa? Yang ayat yang ketiga yang saya bawa, yang saya pilih, ya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepada kamu mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat-nasihat yang menyentuh. Di nasihat-nasihat Allah itu dalam Al-Quran itu semuanya menyentuh. Semuanya menggugah.
semuanya memikat. Min rabbikum, datang dari pencipta kamu dan penganugerah kamu. Telah datang dari siapa? Dari Allah. Dari pencipta kamu, penganugerah kamu. Wa shifaun. Dia nasihat yang menyentuh dan dia juga penyembuh. Subhanallah. Nasihat yang menyentuh dan juga yang menyembuhkan penyakit hati, penyakit kedengkian, kebencian, ya, kecurangan, kezaliman. Jadi ada dosa, dosa itu menghancurkan. Yang menghancurkan manusia itu dosa. Jadi itu penyakit. Disembuhkan oleh sesuatu yang datang dari siapa? Dari Sang Pencipta, Sang Penganugerah, Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Penyembuhan sesuatu yang ada di dalam dada. Maka tidak ada muslim itu, dengki itu tidak ada itu. Benci itu tidak pantas bagi seorang muslim. Cenderung kepada menghancurkan orang lain itu bukan sifat Islam. Wahudan. Nah, hudan apa? Tadi kan penyembuhan. Hidayat ke depan. Tambahan hidayat, tambah petunjuk hudan. Warahmatun, dan ada rahmat. Beda kan? Rahmat itu anugerah untuk sesuatu yang bukan mengobati penyakit. Penyakit tadi sudah penyembuhan. Tetapi di atas penyembuhan ada anugerah, ada rahmat, ada kasih sayang. Oh, macam-macam ya, bukan saja penyembuhan. Ada tambahan-tambahan, maka dikatakan rahmat, hidayat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Untuk orang-orang yang mau menerima, yang buka hatinya, yang tulus, yang cinta kepada dirinya. Semua manusia cinta kepada dirinya, betul. Tapi ada orang yang mencintai dirinya secara bodoh, ngawur. Ada yang mencintai dirinya secara apa? Secara akal, objektif. Ya. Maka dikatakan orang-orang yang beriman. Kalau Anda tidak beriman, ya, maka kalau ada orang yang hidupnya damai, tentram, ya. Tapi damai itu bertingkat-tingkat ya. Damai itu bertingkat-tingkat. Orang yang beriman itu betul-betul damai. Kenapa? Yang akan menghibur hatinya itu Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah hati itu menjadi damai. Firman Tuhan itu, ala, ketahuilah. Ketahuilah, ala bidzikrillah, dengan ingatan kepada Allah hati damai. Redaksinya begitu, bukan kebalikannya. Apa? Ada kebalikannya apa? Hati menjadi damai dengan ingatan kepada Allah. Hati menjadi damai dengan ingatan kepada Allah. Dan hati juga bisa damai dengan ingatan kepada yang lain. Bisa. Jadi hati juga bisa damai dengan ingatan kepada orang tua. Ingatan kepada kekasih. Ingatan kepada hal-hal yang merangsang kita punya syahwat. Itu bisa bikin damai. Oh iya, saya bisa dapat ini. Tetapi Allah mengatakan bukan. Ala, ketahuilah. Bidzikrillah. Dengan ingatan kepada Allah hati damai. Jadi menunjukkan apa? Beda. Beda. Ingatan kepada Allah membuat damai mutlak. Tetapi yang dengan Allah bisa damai, dengan istri bisa damai, dengan kebaikan si A, si B, si D bisa damai, itu tidak mutlak. Tidak kuat itu. Tidak kuat seperti damai ingatan kepada pencipta, kepada penganugerah. Sebab ibu dan bapa hanyalah anugerah dari Allah. Ibu dan bapa hanyalah anugerah dari Allah. Sahabat-sahabat teman kita, aneka ragam nikmat karunia itu hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
maka jangan damai dengan nikmat Allah. Damai dari yang memberikan nikmat. Itu beda. Beda. Kita bisa damai dengan nikmat karunia Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Maka manusia biasa-biasa tertipu. Dia menyembah sembahan-sembahan. Dan sembahan-sembahan itu anugerah Tuhan. Ada yang menyembah Nabi. Ada yang menyembah malaikat. Dia kenal malaikat. Dia mengerti, dia belajar tentang malaikat. Ada yang menyembah matahari. Karena kagum kepada matahari. Itu semua nikmat dan karunia Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kita harus tanya, matahari menyembah siapa? Hah? Matahari itu menyembah siapa dia? Dalam Al-Quran, matahari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beredar dan tanpa berhenti, tanpa capek. Kenapa? Dia patuh sama Allah. Itu tugasnya untuk menyinari manusia, untuk menyinari alam semesta, untuk menjadikan sarana manusia kagum kepada kebaikan Allah. Oh, Allah sudah mempersiapkan matahari untuk saya, sedangkan saya belum ada, sudah disiapkan matahari. Dia sudah siapkan saya planet bumi yang cocok bagi manusia. Kenapa bukan manusia diletakkan di planet yang lain? Bahkan planetnya yang lebih besar, karena tidak cocok dengan manusia. Manusia sekarang, ilmu manusia itu membuat manusia lebih sadar bahwa pencipta ini bukan sembarangan. Dia tahu persis kemaslahatan manusia. Kenapa kita ditempatkan di bumi? Kenapa tidak ditempatkan di planet-planet yang lain? Bisakah kita umpamanya hidup di Pluto? Ya. Kita tidur satu malam itu ribuan tahun. Terus kita kerja, kita di dunia ini biasa kerja 8 jam. Itu ada peraturan secara umum bahwa manusia untuk bekerja dengan baik, ya, kemampuannya itu 8 jam. Kenapa manusia kemampuannya, peraturan manusia kita, manusia para pemimpin, para pemikir itu menyatakan manusia kalau kerja itu ukurannya 8 jam. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tubuh manusia itu. Nah, bagaimana kalau itu karena siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Nah, kalau umpamanya malamnya 100 jam begitu. Nah, bisa enggak kita kerja 80 jam? Bisa enggak kita kerja 80 jam? Bisa enggak dengan tubuh kita begini ini? Jadi tubuh kita ini, kemampuan kita ini cocok dengan bumi. Nah, siapa yang menempatkan kita di bumi? Itu pencipta kita, bukan siapa-siapa. Apakah bumi yang mau kita sembah? Atau pencipta kita yang mau kita sembah? Siapa yang memberikan kita kehidupan hari ini? Bumi kah atau matahari? Kalau kita sudah mati, kita hidup nggak nanti? Bisa nggak kita hidup sesudah mati? Hah? Wah, kita manusia ingin hidup selama-lamanya. Pembawaan manusia, kenapa ya? Pembawaan manusia sama. Ingin hidup tanpa mati. Padahal tiap hari dia menyaksikan kematian. Tiap hari kita menyaksikan kematian. Betapa banyak kita bicara tentang kematian di masa pandemi ini. Ini hakikat kehidupan kita ini. Tapi kenapa kita masih tetap ingin hidup selama-lamanya? Lantas kalau kita sudah mati, bagaimana kita hidup? Siapa yang mampu memberikan kita kehidupan? Siapa? Nabi mana? Malaikat mana? Hah? Yang bisa memberikan kita kehidupan nanti adalah yang sudah memberikan kita kehidupan sekarang. Itulah yang kita sembah. Tidak ada sekutu baginya. Karena tidak ada yang sepadan dengan dia. Perhatikan ini, Allah ketika berbicara, dia sebut dirinya terus-menerus. Di sini Nabi semacam kita sama. Cuma dia guru. Allah memilih dia sebagai guru, sebagai pembimbing. Allah lebih tahu. Dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah menyatakan apa? Dialah yang maha tahu siapa yang pantas mengemban misi kerasulannya. Tidak sembarangan.
Allah memilih rasul-rasul itu. Nah, mari kita baca pada ayat yang keempat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ya. Katakanlah wahai Rasul. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan kepada kita. Bukan dari dia. Qul. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Kita kalau baca Bible itu sebagaimana yang diimani oleh saudara-saudara kita, orang-orang Kristiani, ya, kita sebut orang Kristen. Kenapa? Di Indonesia banyak orang Kristen. Orang Kristen itu paling dekat dengan kita. Ahli kitab itu paling dekat dengan kita kaum muslimin. Kita sama-sama beriman kepada nabi-nabi. Sama-sama beriman kepada kitab suci. Ya. Dalam kitab suci Bible itu tidak ada itu, atau mungkin jarang sekali. Kata-kata qul, wahai Nabi katakanlah, katakanlah, katakanlah. Tapi dalam Al-Quran itu kita akan temui ribuan ayat yang Allah berkata, katakan wahai Nabi, katakan, katakan bahwa kamu itu hanya mendapat wahyu. Katakan bahwa aku yang berbicara kepada kamu. Ini firmanku. Ini salah satu contohnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai prophet, wahai Nabi, bifadlillahi, dengan karunia Tuhan, bifadli Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidhalika, hanya dengan itu saja, hanya dengan itu, ya, katakanlah dengan karunia Allah, pertama, dan dua, dengan rahmat Allah, fabidhalika, dan dengan itu, falyafrahu, biarlah hamba-hambaku semuanya gembira. Gembira dengan kegembiraan yang besar. Subhanallah. Yafrahu itu gembira yang apa ya? Orang yang ketika bergembira seakan-akan tersanjung. Seakan-akan di atas awan dia. Seakan-akan dia terbang. Bukan sembarangan itu. Itu bukan gembira biasa. Kata-kata al-farah. Maka oleh karena itu kalau acara pernikahan dikatakan farah dalam bahasa Arabnya. Itu artinya kegembiraan yang luar biasa. Manusia itu paling gembira, paling bahagia nanti ketika dia menikah. Khususnya ketika dia masih anak muda, menikah dengan seorang gadis, itu luar biasa kayak raja-raja. Maka dikatakan raja sehari, kenapa? Tiba-tiba jadi raja dia. Untuk menggambar, itu kata-kata yafrah. Allah tidak suka kita bergembira begitu, ya. Ya. Tidak dengan selain dengan Allah. Kegembiraan yang membuat kita sangat tersanjung itu hanya dengan Allah. Pertama kali dengan karunia Allah, yang kedua dengan rahmat Allah. Jangan gembira dengan kekayaan. Jangan gembira dengan kedudukan. Kenapa? Itu beban, itu tanggung jawab, itu amanat. Kalau kamu bisa gembira dengan rahmat Allah saja. Artinya tetap ingat sama Allah. Dia yang menghibur hati kamu ketika kamu duka. Dia yang akan mengobati penyakit kamu. Dia yang menghidupkan kamu sesudah mati. Dia yang akan memenuhi keinginan kamu yang tidak mungkin kamu penuhi di dunia. Tidak bisa. Hanya dia saja Allah. Tadi katakan apa? Katakan wahai Rasul, wahai Muhammad, hanya dengan karunia Allah. Fadl itu karunia, bukan bayaran, bukan. Kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan itu. Tapi Allah menerima amal kita yang sedikit, kemudian dia bayar kita dalam ukuran tertentu, sudah dilipat gandakan, kemudian diberikan karunia di atasnya. Itu namanya karunia. Dan dengan rahmatnya, fabidzalika, hanya dengan itu saja, falyafrahu, silakan mereka gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itulah yang lebih baik daripada segala bentuk kekayaan dan kebesaran yang ditumpuk-tumpukkan oleh manusia di muka bumi. Jadi Allah mengatakan gembira dengan aku, hambaku.
Aku saja yang bisa memenuhi keinginanmu. Aku saja yang akan membahagiakan kamu. Akan memberikan kamu kenikmatan, kamu makan dan kamu tidak pernah kekenyangan. Kamu kenyang tetapi tidak kenyang. Bahkan kita di surga nanti makan bukan karena lapar. Bukan karena lapar, makan karena kita menikmati. Itu saja. Tidak ada manusia yang lapar di surga, enggak ada. Tidak ada manusia yang kehausan di surga, tidak ada. Tidak ada. Tapi kita hidup di sana dan kita menikmatinya. Subhanallah. Tidak ada yang makan di sana kemudian ke kamar mandi, enggak ada. Tidak ada. Artinya bahagia tanpa kesedihan apapun. Hidup tanpa mati apapun. Kita muda belia tanpa pernah menghadapi perubahan. Semuanya. Tidak ada cacat di sana. Kita kalau berpikir sekarang secara duniawi, untuk apa kita di sana ya? Kalau kita memang tidak lapar, tidak haus, tapi kita bisa menikmatinya. Di dunia ini kita lapar, belum tentu bisa menikmati makanan. Iya kan? Kalau kita menikmatinya sebanyak apa sih yang kita makan? Betapa manusia di dunia ini memiliki sekian banyak istana-istana. Di mana dia tidur? Di berapa kamar dia tidur? Di berapa ranjang dia pakai? Hah? Kekayaan dunia hanya bikin capek. Ya. Bikin kecewa saja. Capeknya belum habis kita mati nanti. Capeknya belum habis menumpukan harta kita mati. Untuk apa kita kumpulin harta itu semuanya? Tidak ada. Dunia ini bukan tempat untuk bahagia-bahagia, bukan. Untuk kita damai ya. Maka kebahagiaan itu pada kedamaian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru nanti pada ayat yang kelima, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman kepada Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah kami utus kamu kecuali rahmat bagi semesta alam. Subhanallah, Muhammad itu bukan untuk rahmat bagi orang yang beriman kepada dia saja, bukan. Bukan. Semesta alam. Bukan kepada manusia saja, tetapi juga kepada jin. Bukan kepada jin dan manusia saja, untuk malaikat. Tetapi Allah mengatakan semesta alam. Semesta alam ini termasuk ciptaan-ciptaan Allah. Matahari, bulan, bintang-bintang, galaksi, itu alam itu. Itu makhluk semuanya ciptaan Allah. Yang menyatakan begini Allah Subhanahu wa taala. Tidak kami utus kamu. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk Allah. Hanya saja dikatakan kamu itu rahmat. Membawa rahmat kamu itu. Kamu membawa firman. Kamu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1 jam, hampir 1 jam saya bicara. Ya, Ya, Pak Kiai. ya, Iya, sudah ada beberapa pertanyaan sih, Pak Kiai. ya. Jadi belum ini Bapak Pak ini Edwin, sebentar, sabar. Baik, baik. Iya, sabar dulu. Siap, Pak Kiai. Silakan, Ya, ya. silakan. Jadi ini saya ada yang nukil sini 7 ayat, yang sudah saya baca tadi 5 ayat. Baik. Ya, baru 5 ayat. Nanti di masing-masing bisa membaca lagi. 7 ayat ini ditambah lagi, diselesaikan. Kemudian ini masih berbicara semuanya, pembicaraan bahwa semua dari Allah, dari semua ngomong. Nabi Muhammad hanya membacakannya, hanya menyampaikannya kepada kita dengan segala amanat. Ya. Pada ayat yang ke-8, Allah mulai menyinggung itu Muhammad itu perannya apa sih sebetulnya? Beliau itu yang membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Beliau itu penghimbau. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk saling menghimbau.
Jadi beliau itu adalah sebagai suri teladan kita, sebagai contoh Muhammad itu, sebagai contoh, ya. Dan Muhammad itu pribadinya itu pribadi seorang yang beriman, seorang Muslim. Jadi Al-Quran itu bukan satu buku yang menyampaikan kepada kita teori-teori kehidupan. Ya, sekedar teori-teori, tidak. Nabi Muhammad itu yang membuktikan bahwa sesuatu yang realistis, yang bisa dijalani, bisa dipraktekkan. Beliau tampil sebagai pemimpin. Dia tampil pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Ya. Ketika beliau harus berperang, terpaksa berperang, beliau tampil sebagai panglima perang. Tidak ada kecemerlangan di dalam berperang seperti Muhammad. Seorang kesatria sejati. Dia di belakang untuk mengawal tentaranya. Dia di depan ketika dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dia yang terdepan. Semua sebagai contoh Nabi Muhammad SAW. Dia berbicara tentang keadilan. Tidak ada orang yang adil seperti beliau. Untuk sama rata. Dia bukan menyebarkan faham komunis. Tetapi dia bisa membuktikan dia hidup yang paling sederhana dan paling miskin. Dia sebagai hiburan daripada rakyatnya, umatnya, bangsanya, Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu tampil untuk membuktikan Islam itu bisa dipraktikkan. Bukan semacam khayalan, keinginan-keinginan yang indah yang tidak pernah terbukti di dalam kehidupan. Tidak ada. Contoh. Ya. Dan beliau juga kadangkala, ya, beliau itu kadangkala diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membuat undang-undang. Beliau sebagai contoh, undang-undang beliau itu tidak akan keluar daripada apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat manusia ketika membuat undang-undang sesuai dengan ada perkembangan zaman, ada sesuatu yang baru muncul, itu akan sejalan dengan apa? Dengan fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada kan apa yang disampaikan oleh Nabi dari beliau, itu dikatakan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kalau tadi yang kita bicarakan tadi, firman Tuhan itu apa? Itu sunnatullah. Sama. Kebiasaan Allah dalam memperlakukan makhluknya. Kata-kata sunnah ini kebiasaan-kebiasaan. Maka tidak ada dikatakan sunnah Rasul kecuali sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan bukan 1-2 kali ya. Artinya hampir seterus-menerus dia lakukan. Pokoknya dikatakan sunnah Rasul Nabi. Nah, kalau tadi itu ketentuan Allah itu Allah memberlakukan semua umat manusia sama. Maka dikatakan apa? Sunnatullahi. Perhatikan. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itu tidak saya sebutkan di kita punya paper ini. Itu saya ambil dari surat Al-Baqarah. Ya. Di surat yang kedua, bukan, di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 62. Sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Ini adalah yang saya sampaikan kepada kamu, wahai umat manusia dalam Al-Quran, wahai umat yang terakhir, adalah ya, sunnah ilahi, undang-undang ilahi yang sudah diberlakukan pada umat-umat sebelum kalian. Min qabl, sebelum kalian. Sebelum umat kamu, umat yang terakhir, sudah dipraktikkan oleh Bani Israel.
oleh nabi-nabi Bani Israel, oleh Ibrahim, oleh umat-umat yang terdahulu. Di mana saja dia berada. Apakah di Cina, apakah di India, apakah di negeri Melayu, apakah di Uni Soviet sana, umpamanya, untuk bangsa Rusia dan bangsa yang lain-lainnya, yang hidup, artinya semua itu pernah mendapat utusan daripada nabi-nabi Tuhan. Sama itu sebetulnya. Tapi apakah sejarah mencatat nabi-nabi di sana, itu masalah lain. Sejauh mana manusia menjaga sejarahnya, terpulang. Maka bangsa yang paling menjaga sejarah kenabian adalah Bani Israel. Bangsa Smith di Timur Tengah sana. Subhanallah, itu mau tidak mau kita akui. Kita hidup di belahan mana di dunia ini. Kita asal usul kita satu keluarga. Itu keluarga Adam alaihissalam. Kemudian keluarga Adam ini berkembang biak, tersebar di muka bumi. Tapi umat-umat yang paling menjaga sejarah ketuhanan, mau tidak mau tuh kita akui adalah umat-umat di Timur Tengah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang umat yang lain itu secara umum. Kenapa? Kalau Allah mau menyebutkan secara terperinci, jadi sulit bagi umat yang terakhir. Kenapa? Tidak tidak serasi dengan pandangan umat-umat itu, bangsa-bangsa itu. Cuman Allah mengatakan enggak. Di bangsa-bangsa itu sudah ada nabi-nabi, ada utusan-utusan Allah, itu Allah bicara. Maka Allah berkata begini, bahwa apa yang saya sampaikan kepada kalian ini, wahai umat yang terakhir, itu umatnya Muhammad SAW, itu sesuatu yang ku berlakukan atas umat-umat yang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan menemukan bahwa dalam sunnat Allah itu berubah. Jadi apa yang Allah sebutkan ini kepada umat yang terakhir, itu yang disebut kepada umat-umat yang terdahulu. Apakah di Timur Tengah kah dia? Apakah di benua Cina? Apakah di kepulauan Jepang? Apakah kepulauan Melayu? Itu ada nabi di sana dahulu mendapatkan ketentuan hidup sama. Subhanallah. Hamba-Nya tidak berubah. Hamba Allah semuanya, Allah memperlakukan semuanya itu sama. Kalau tidak, Allah tidak adil dong. Disamakan semuanya, bukan tidak. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak mungkin mendapatkan dalam sunnah-sunnah Allah itu terjadi perubahan besar-besaran, tidak ada. Fondasinya sama semua. Semua ciptaan Allah, semua mendapatkan karunia Allah, rezeki dari Allah, semuanya mati dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka kehidupan di akhirat. Manusia semua sifatnya sama, keinginannya sama. Kok bisa sama begitu? Kenapa? Karena penciptanya sama. Nah, ini contoh. Baik Pak Edwin. Ya baik Pak Kiai. Masya Allah, alhamdulillah komprehensif sekali Pak Kiai. Insya Allah. Ini ada pertanyaan di Japri ya Pak Kiai, dari anonim. Boleh tidak kita berdoa pada Allah atas dendam kita pada orang yang selalu memperdaya, memperalat, memanfaatkan kita? Kok orang itu enak-enakan tanpa rasa salah pada kita? Kan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kok rasanya kita yang di posisi sulit banget dibanding orang yang jahat itu, berdasarkan asumsi beliau ini. Bagaimana Pak Kiai? Jangan begitu. Ya. Jangan. Kenapa? Itu tidak bijaksana. Anda tadi menyatakan bahwa Anda dirugikan. Anda jadi dendam kepada orang yang zalim kepada Anda. Dia merasa seakan-akan dia baik-baik, dia gembira. Dia sudah membuat aku merana. Saudaraku, kamu sudah merana. Kenapa harus merana dengan dendam? Kenapa? Jadi kita ini sudah
sudah merana karena kita pernah disakiti, jangan kita buat diri kita makin terhanyut kepada kemeranaan itu. Kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kan yakin bahwa alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu, Tuhan kita itu, pencipta kita itu seperti pemimpin kita. Pemimpin kita ini makhluk sama dengan kita manusia. Ya. Bisa terjadi di negeri kita ini hal-hal yang tidak adil, ya. Kezaliman yang beraneka ragam, tapi itu di luar kemampuan pemimpin kita. Tapi kalau dia pemimpin sejati, dia sedih itu. Dia merana, kenapa terjadi begini ya? Kenapa rakyatku ada yang teraniaya begini? Dianiaya oleh saudaranya, kenapa saya tidak mampu? Maka dia kalau dia jujur, dia tidak mampu ya, tidak mampu dia mengelola, ya sudah. Dia letakkan jabatannya, diserahkan kepada orang lain. Boleh jadi ya, ada orang lain yang lebih mampu. Kan begitu tuh. Kecuali kalau dia merasa bahwa saya lebih mampu ketimbang orang lain, karena saya yang memegang kekuasaan sekarang ini. Lakukanlah. Ya. Jadi itu Allah bukan demikian. Itu Allah undang-undang kehidupan yang Allah buat. Ini jadi begini, ini bisa begini, ini akibatnya begini. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil ya. Jadi boleh jadi ya. Jadi makanya itu kita belajar dalam agama, kita ketika teraniaya, ya, merasa dizalimi, kita dendam sama seseorang, ya, kenapa harus kita terhanyut dalam dendam? Satu, kita maafkan saja, kita lupakan saja. Kenapa? Kalau dendam itu makan tenaga, ya, makan pikiran. Ya, hidup kita bukan hanya urusan kita dengan dia. Ada urusan kita dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ada tugas-tugas yang lain. Kenapa harus terhanyut dengan perbuatan orang itu? Kenapa? Sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih izin sama kita. Hambaku, kalau kau tidak ridha, ya, saya akan tegakkan keadilan. Suatu ketika saya akan kembalikan hak kamu. Saya kembalikan hak kamu kepada kamu dalam keadaan kamu sangat memerlukan hak kamu itu. Bagaimana? Jadi aku ketika mengizinkan itu bukan tanpa kebijaksanaan ilahi, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kasih izin sama kita. Kau mau tuntut hak kamu, kamu berdoa kepada kamu, saya bisa hukum dia. Silakan kau doa. Nah, jadi kita kan bisa doa untuk Allah Subhanahu wa taala membalas hak kita itu. Betapa sering kita ketika berdoa begitu, ya, kok enggak kelihatan orang itu dibalas? Tak, ada jawaban Allah kepada kita. Hambaku, kamu berdoa. Ini saya bukan cerita loh, ini saya bawa makna hadis ya. Hadisul Qudsi. Allah berkata kepada hambaku, hambaku kau sudah berdoa kepadaku. Kau minta aku untuk menghukum orang itu dengan hukuman yang seberat-beratnya sekarang juga. Tapi ketahuilah hambaku, kamu mungkin sadar atau tidak sadar, kamu pernah menyakiti orang lain. Dan dia juga berdoa agar kamu dihukum. Dia juga berdoa bahkan sebelum kamu dia berdoa. Karena kamu ketika menyakiti dia itu sebelum ini. Tapi saya tunda. Bagaimana hambaku? Kalau saya ambil hak kamu dari saudara kamu itu tadi, dan saya ambil hak saudara kamu yang lain lagi dari kamu, bagaimana? Kamu senang? Kamu sudah merana tadi? Mau merana lagi
ada lain yang doain kamu juga. Ini salah satu jawabannya. Jadi lihat keadaan seseorang hamba itu. Allah tidak membiarkan begitu saja. Semuanya itu atas dasar apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ditunda saja hambaku, saya kumpulkan kamu di akhirat nanti. Di sana saya memuaskan masing-masing daripada kamu. Karena balasan dari aku untuk kamu lebih baik daripada saya menghukum dia. Dan aku selamatkan kamu daripada doa saudara kamu. Masing-masing kamu akan saya bayar nanti di hari kemudian. Mana lebih baik? Terus saya menghukum masing-masing kamu di dunia, atau ditunda dua-duanya kamu, saya yang tanggung kamu. Karena kamu semua hambaku. Aku inginkan rahmat untuk kamu semuanya. Jadi bayangkan begini ya, ini na'udzubillah ya, kita ini punya beberapa anak. Anak kita itu saling zalim menzalimi. Ayo, bagaimana sikap kita? Ayo, anak kita si A minta supaya saudaranya B yang zalim dia itu dihukum mati. Ya, dalam waktu yang sama anak kita C juga pernah kesal sama yang A ini. Bilang, ya Tuhan tuh hukum mati si A itu. Ini anak-anak kita. Kita rangkul semua, jangan. Saya kasih kamu hadiah masing-masing. Tidak usahlah hukuman mati. Tidak usahlah begini. Kamu anak saya. Kalau manusia bedanya bapak itu bisa sedih. Tuhan tidak bisa sedih. Bisa sayang ya. Bisa mengasihi ya. Itu bedanya Tuhan tuh. Tuhan. Bayangkan seorang bapak. Bayangkan Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya Yusuf ini anak spesial ini. Anak yang diistimewakan oleh Allah bakal jadi nabi di antara anak-anak yang lain itu. Anak yang lain tuh keroyokin satu ini. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Tidak bisa berbuat apa-apa dia. Karena yang dizalimi itu tadi anak yang paling dia cintai. Tetapi yang menzaliminya anak-anak yang dia cintai semuanya. Ini seorang, Allah memberikan contoh ini ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah ini bukan sembarangan. Paling tidak kita memahami bagaimana sifat Yakub, seorang bapak, ya, bagaimana sabarnya dia menangis itu kehilangan Yusuf sampai hilang matanya. Tapi Allah kembalikan matanya kan? Ketika Yusuf mengirim bajunya, begitu dia cium baunya Yusuf, hilang itu apanya, dia pun dikembalikan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru Yakub dan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang lain, an-nasu iyalullah. Manusia ini keluarga Allah Subhanahu wa taala. Khairuhum anfa'uhum li'iyalih. Yang terbaik di antara mereka, yang paling sayang, yang paling berkhidmat kepada keluarganya. Itu salah satu hadis tentang hubungan Allah ya. Saya kira begitu tadi Pak Edwin ya. Ya, baik. Sedikit mungkin saya mau coba melihat dari pertanyaan tersebut dan advice dari Pak Kiai tadi, berarti tingkat tertingginya adalah saling memaafkan, walaupun kita tidak tahu pihak di sana memaafkan, tapi paling tidak kita sendiri memaafkan supaya nilainya kita mendapat maksimum di mata Yang Maha Kuasa, begitu Pak Kiai. Paling tidak kita melupakan, Pak. Untuk apa kita lantas terhanyut sama sesuatu yang tidak ya, serahkan sama Allah. Tidak mungkin kita lupakan. Tetapi ingatan kepada Allah bahwa Allah Maha Allah, Dia itu adalah penguasa. Kalau itu kita sedih ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya. Kita ketika sedih di kehidupan dunia itu untuk sementara waktu ya, boleh kesedihan kita itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terhanyut pada kesedihan. Jangan. Iya. Ini tambahan komentar dari yang saudari bertanya tadi. Agak adem katanya sekarang Pak Kiai, sambil nangis nih, bercucuran nih Pak Kiai. Iya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari saudari Latifah. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiikum Ustadz.
Zaman sekarang yang penuh kemajuan, modernisasi peradaban dan keterbukaan informasi yang mudah diakses, sumber di mana saja dan konten apa saja sangat mudah sekali, sehingga ada kekhawatiran kami di mana keterbatasan pengetahuan kami tidak dapat memfilter atau kurang pengetahuan yang tidak bisa membedakan tafsir-tafsir dan pemahaman-pemahaman melenceng dari tafsir Al-Quran yang benar. Apalagi sekarang banyak pula aliran-aliran agama dalam rumpun Islam, tapi beda-beda pandangan yang masih diperdebatkan. Baru-baru ini ada lagi Islam Nusantara. Mohon beri kami indikator-indikator kajian yang tidak menyimpang dari kebenaran Al-Quran, dan berikan juga kami kiat-kiat dan strategi untuk bisa menjadi insan robbani, mengajarkan anak-anak agar ke depan menjadi generasi robbani, sehingga tercipta kehidupan robbani dalam lingkup keluarga atau bernegara. Wassalamualaikum. Satu kalimat tapi pertanyaannya banyak nih Pak Kiai. Iya. Islam itu sederhana. Ya, mari kita membaca Al-Quranul Karim. Kita tidak paham umpamanya, kita baca terjemahannya. Jadi begini, jadikanlah ada waktu untuk membaca Al-Quran secara teratur. Kita membacanya mulai dari surat Al-Fatihah, insya Allah ya, yang rajin mengaji ini, sampai khatam, sampai surat An-Nas. Begitu khatam, Nabi mengatakan kalau kita capek mengaji berhenti. Kalau kita ngantuk berhenti. Jangan membaca Al-Quran, kamu tidak senang. Jangan. Ya. Harus ada waktu untuk Al-Quran, ada waktu untuk Allah. Ya. Ada waktu untuk diri kamu, ada waktu untuk keluarga kamu, ada waktu untuk orang lain, oke. Tapi harus ada waktu untuk Allah. Kalau tidak, kamu tidak adil. Tidak adil kamu. Kalau kamu beriman, ada pencipta, ada penganugerah. Itu. Jadi kalau tak capek, berhenti. Kata Nabi. Namun kalau sudah sampai surat An-Nas, jangan berhenti di situ. Lanjutkan dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baca masa surat Al-Fatihah. Nah, sesudah Al-Fatihah, boleh berhenti. Atau sudah 1-2 ayat Al-Baqarah berhenti. Kenapa? Sebagai ikrar kepada Allah. Ya Allah, saya habis sudah, saya sudah hatam. Tapi saya tidak berhenti, saya mau melanjutkan. Nabi ngomong itu. Jadi kita sama Allah ini kau lihat nih saya ini Allah, saya tidak berhenti di sini, saya bakal lanjutkan. Jadi walaupun capek sampai di An-Nas, maka jangan sampai kita baca sampai capek banget sampai di An-Nas. Jangan. Sebelum An-Nas kita berhenti. Nah, nanti ketika segar kita mulai dari An-Nas. Kenapa? Supaya jangan berhenti. Ini hanya simbolik saja. Cara kita bicara bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada membaca Al-Quran seperti itu, tapi ada membaca Al-Quran tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu atas kita itu targetnya habis. Tidak usah. Pas baca kita paham ini. Yang kita bisa paham, alhamdulillah. Yang belum paham, lewatkan saja, baca terjemahannya. Insya Allah dengan demikian, tidak sulit itu Al-Quran. Akan muncul di benak kita ini prinsip-prinsip Islam. Apa kita ketika baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jangan sampai syahwat duniawi saya, ambisi saya mempengaruhi saya. Kita minta perlindungan dari Allah. Dari godaan syaitan dan godaan syahwat. Nah, minta sama Allah begitu. Allah Maha mendengar, dia bantu kita. Dengan kita membaca begitu sampai tamat Al-Quran, kita baca juga terjemahannya, bukan tidak. Ulangi lagi juga begitu. Insya Allah Ta'ala akan muncul dalam pikiran kita Islam itu. Bagaimana ya? Jadi kita ada orang yang segala macam informasi di media massa tidak akan mempengaruhi kita. Dan ngapain kita semua
ditulis di media yang biasa kita baca. Kenapa kita menghabiskan waktu kita untuk itu? Ya Allah, ngapain? Itu rangsangan apa itu? Kita harus tahu hidup kita cuma sebentar. Kalau membaca yang di media massa semuanya, baca yang di media sosial semua, habis waktu kita. Saya juga mendapat banyak begitu tuh WA macam, enggak saya baca semua, saya baca garis besar, ada. Kenapa? Tidak adil. Umur saya pendek. Ngapain saya ikut? Itu tidak rasional itu. Mau kita baca semuanya. Itu sudah tertipu kita itu. Oleh syahwat kita, oleh semangat tidak ada. Kita lihat saja itu. Dan Allah akan membimbing kita bagaimana membacanya. Karena kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu bantuan dari Allah. Bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari pengaruh-pengaruh negatif dari dalam diri saya, dari orang lain, dari siapa saja ya Allah. Tolong saya, kau bantu saya. Kau kasih saya umur yang pendek. Ngomong sama Allah. Ya, ada kekuatan yang bisa membatasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah, tadi pertanyaan siapa, ibu atau bapak? Ya, ibu. Kita akan jadi insan Rabbani. Amin. Amin. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Jadi keterkaitan fenomena yang banyak akhir-akhir ini terjadi, banyak ulama meninggal dunia begitu ya Pak Kiai. Nah itu apakah itu adalah fenomena yang memang seperti yang disampaikan di dalam hadis bahwa makin ke akhir ini banyak ulama-ulama yang ilmunya diangkat oleh Allah dengan meninggal dunianya. Kira-kira seperti apa fenomena itu? Apakah betulkah atau bisa ada sudut pandang yang lain begitu? Ya, memang itu ada manusia yang berilmu itu ketika meninggal dunia, manusia yang bermanfaat. Ya. Itu ketika meninggal dunia, ya, ilmunya tercabut memang. Ilmu itu tidak bisa diwariskan kayak harta, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi ilmu itu sesuatu yang dipelajari memang. Tetapi wahyu Allah tidak hilang. Alhamdulillah ada Al-Quran. Jadi kita harus bergembira dengan Allah. Ya. Jadi sebetulnya kita membaca Al-Quran, kita lihat, kita seperti saya katakan tadi itu, lama-lama kita tahu mana sih ulama-ulama itu. Jadi kita bisa menilai orang, bukan tidak. Ya, maka ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada ucapan Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Ucapan beliau yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam setiap karyanya, setiap tulisannya. Imam Ghazali itu karyanya banyak sekali. Ucapan Ali bin Abi Thalib ini juga diambil dari Al-Quran. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? La tatlubul haqqa birrijal. Jangan kamu ambil kebenaran, ya, perhatikan. Jangan kamu ambil kebenaran lewat orang-orang yang kamu kagumi. Perhatikan. Ada orang yang kita kagumi, boleh jadi kita anggap dia berilmu itu. Dia tidak berilmu segala-galanya, enggak ada. La tatlubul haqqa birrijali. Jangan kamu mencari al-haq, kebenaran. Ya. Lewat orang-orang yang kamu kagumi. I'rafil haqqa. Kenalilah kebenaran. I'rafil haqqa. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa yang patut kamu kagumi. Subhanallah. Maka itu kita ngaji Al-Quran, kita baca, kita renungkan begitu. Ya. Dia ngomong sama Allah. Kita akan menjadi manusia yang tidak tergopoh-gopoh, tidak boleh terpengaruh. Yang mantap, yang tenang, yang damai. Karena di hadapan dia ada wahyu Tuhan. Wahyu yang terpelihara. Dia baca.
Apa ucapan Ali bin Abi Thalib itu apa tadi? Al-haqqu min rabbika. Ya, wala takunanna minal mumtarin. Itu ada ayat Al-Qur'an. Ya. Kebenaran sempurna dari Tuhanmu, min rabbika, dari penciptamu, penganugerahmu. Wah, ini maha adil. Maha luas ya karunia-Nya. Maka fala takunanna, maka jangan sekali-kali kamu menjadi minal mumtarin, orang yang meragukan bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu kebenaran yang meragukan secara negatif. Maksudnya begini, ada orang yang ragu, dia ngaji, dia belajar, dia berdiskusi karena dia ragu. Tapi niatnya apa? Kebenaran. Sambil dia berdoa sama Tuhan, saya mau berdiskusi ini. Saya mau bertemu dengan si A, mau berdiskusi dengan dia, bimbing saya. Saya mau kebenaran dari kamu, Tuhanku. Itu Allah lindungi kita. Orang yang ragu itu, keraguan bisa mengantarkan dia kepada keyakinan. Kepada kebenaran sempurna. Kenapa? Manusia bisa ragu karena dia tidak tahu. Kan? Itu manusiawi. Tapi dia akan bisa apa ya? Bisa berdialog dengan Allah tanpa harus berilmu luar biasa. Kenapa dia bisa berdialog? Karena dia hamba Allah. Tidak ada pembatasan di sana. Kamu belum berilmu, kamu Allah bukan profesor bukan seorang profesor matematik. Kita mau belajar sama dia matematik, dia bilang kamu belajar dulu di SD, di SMP sana, baru datang sama saya. Itu profesor, ya, pakar. Ini Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara sama hambanya. Hambanya ini berilmu, kurang berilmu, cerdas, kurang cerdas, dia yang buat. Masya Allah. Dia yang buat, dia yang bertanggung jawab dia. Yang penting kita mau ngomong sama dia atau tidak. Kamu tahu nggak kamu punya Tuhan? Kamu tahu nggak bahwa Tuhan kamu memiliki sifat-sifat yang begini. Belajar dulu. Nah, lihat dulu alam semesta, ambil kesimpulan Tuhan kamu itu siapa sebetulnya. Maha bijaksana atau tidak. Itu ilmu bisa membantu kita, sains bisa membantu kita. Bahwa manusia itu ditempatkan di bumi ini bukan bukan asal-asalan, bukan kebetulan. Memang sengaja ditempatkan di bumi. Karena bumi ini yang serasi dengan manusia. Di planet lain tidak bisa. Padahal planet lain itu jumlahnya tak terhingga. Kenapa di bumi yang kecil begini, kenapa tidak yang lebih gede, sehingga lebih damai, lebih tentram. Nah, kita ditempatkan di bumi sudah paling tepat. Bayangkan kalau kita tinggal di matahari. Ayo, mana bisa kita ketemu seperti ini? Kita di mana sebagian hidup berapa lama kita di dunia ini? Kapan matinya? Ya, hidup ini kan ujian. Hidup ini nama hidup duniawi itu ujian. Maka kita mati itu baik. Masa kita diuji melulu? Sampai kapan kita diuji sudah tua-tua nanti? Ayo, bagaimana menghadapi ujian? Kita juga bosan hidup, nanti akan datang waktunya kita bosan hidup. Ya Allah, sudah kelamaan saya di sini, tolong minta maaf. Maka kita boleh doa sama Allah mati. Ya, dalam kondisi terpaksa, tetapi redaksinya apa? Hidupkanlah saya Tuhanku kalau hidup ini masih bermanfaat bagi saya, berguna bagi saya untuk masa depan saya, hidupkan saya. Tetapi kalau kematian itu lebih lembut, lebih lunak bagi saya, ya Allah, saya kembali kepada kamu, kan lebih baik. Maka kenapa itu kalau orang meninggal dunia dikatakan apa? Fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah. Orang yang sudah tua-tua, ya, kakek-kakek, hidup satu keluarga, itu masih tanggungan anaknya. Paling tidak menurut orang begitu. Tapi kalau fi dhimmatillah, itu lain. Maknanya itu apa ya? Dalam rangkulan ilahi. Dalam tanggungan Allah. Segala nikmat yang pernah kita dapati di dunia ini dari Allah. Nah kalau kita kembali kepada Allah, dari mana ada susahnya? Hah? Bukankah nikmat itu semua dari Dia? Nanti kalau kita sudah kembali kepada Dia, kenapa tidak lebih bahagia? Pasti lebih bahagia. Itulah kematian. Ya, kematian itu semacam kelahiran. Anak kalau tidak lahir,
tidak bisa hidup di alam yang lebih luas. Masa dia mau hidup di rahim ibunya 10 tahun? Nggak cocok nih, rahim ibu untuk 10 tahun. Cocoknya untuk 9 bulan sekian hari. Maka dia harus keluar. Tapi keluarnya bukan enak loh. Perjuangan anak itu ketika keluar. Ya. Bahkan kalau dia ada saudara kembar di dalam, saudara kembarnya kiranya apa? Yang sudah keluar itu sudah mati. Iya kan? Karena hidup di rahim ibu kan hidup. Mereka berdua. Kembar nih, 2 orang. Yang satu keluar lebih dulu. Coba tanya sama yang di dalam. Apa kabar saudara kamu? Pasti dia sedang nangis. Saudara gue sudah mati. Padahal saudaranya tidak mati. Apa? Sudah keluar dan hidup di alam yang lebih luas. Demikian juga kita kalau sudah mati. Maka kenapa Allah ketika menyebut kematian di surat Ar-Rahman, Allah menyatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat karunia-karunia besar yang mana lagi mau kamu dustakan? Bahwa kematian itu bukan menuju kepada kesengsaraan, bukan. Bagi manusia ilahi tidak. Insya Allah tidak. Maka Rasulullah ketika meninggal dunia mengatakan Ar-Rafiqul A'la kepada sahabatku, ya, yang paling lembut kepadaku, yang teragung. Itu ucapannya apa? Ar-Rafiqul A'la. Penyayangku. Yang membuatkan kelembutan yang teragung. Dia, saya kembali kepada dia. Ya, saya kira begitu. Silakan. Ya, Masya Allah. Ya, jikalau sudah tidak ada pertanyaan, kayaknya memang sudah cukup malam ini Pak Kiai. Iya. Nanti kalau ada menyusul, nanti saya coba komunikasi berikutnya dengan Pak Kiai. Mohon mungkin ditutup dengan doa dan kafaratul majelis, begitu Pak Kiai. Baik. Ya. Oh, sebentar, maaf Pak Kiai. Iya, betul, baik. Terima kasih Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya, mari kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca surat Wal Asri. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW menutup pertemuan di antara mereka dengan sama-sama membaca. Mari kita baca, kita mulai dengan hamdalah dan salawat atas Rasul, kemudian kita membaca surat Wal Asri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi umur setiap manusia, makin hari dia makin dekat dengan kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia itu dalam kerugian dan kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling wasiat di antara mereka tentang al-haq. Al-haq itu Allah. Al-haq itu kebenaran. Dan saling wasiat tentang kesabaran. Jadi untuk berpegang kepada iman, untuk konsisten dalam amal soleh, kemudian untuk segala sesuatu dikaitkan dengan Allah, wa tawasaw bil haq. Saling berwasiatlah mereka tentang Allah, tentang kebenaran. Subhanallah, kebenaran itu adalah landasan hidup kita. Kebenaran adalah tujuan hidup kita. Landasan hidup kita ridho Allah, tujuan kita adalah juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling berwasiat mereka tentang Allah, tentang kebenaran, dan saling berwasiat tentang kesabaran manusia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk kembali kepada Allah dan hidup damai dan tentram dan bahagia dan membahagiakan orang lain, memerlukan perjuangan, memerlukan kesabaran. Alhamdulillah, hidup di dunia cuma sebentar, kemudian kita istirahat, kita kembali kepada Allah,
dan di sanalah kehidupan yang besar. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Allah menyatakan begitu, bahwa kehidupan akhirat dialah kehidupan yang besar. Dialah kehidupan yang sungguh-sungguh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi